Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di bab trigonometri dengan rumus trigonometri sudut paruh. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang rumus trigonometri sudut rangkap ya. Sin 2 alfa, cos 2 alfa, dan tan 2 alfa disebut sudut rangkap kan, di situ kelipatan atau rangkap dari sebuah sudut 2 alfa. Nah, sedangkan di sini kita mempelajari tentang sudut paruhnya, yaitu ada sin setengah alfa, cos setengah alfa, dan tan setengah alfa. Rumus dari masing-masingnya bisa dilihat di sini. Untuk sin setengah alfa sendiri rumusnya itu adalah plus minus akar 1 min cos A per 2. Untuk cos setengah A sama dengan plus minus 1 plus cos A per 2. Tan setengah A sama dengan, nah ini ada 3 rumus yang bisa dipakai, tiga-tiganya boleh, dipilih salah satunya ya. Kalau yang atas plus minus akar 1 min cos A per 1 plus cos A, yang bawahnya 1 min cos A per sin A, lalu sin A per 1 plus cos A. Jika ada pertanyaan kenapa di sini ada nilai plus minus, nilai plus minus itu kondisi sesuai sudut atau kebutuhan soal, nanti berhubungan dengan kuadran ya. Kalau kita sedikit ingat-ingat, kuadran 1 ada kuadran 2, ada kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, di kuadran 1 sendiri ini semua nilai trigono bernilai positif, sedangkan di kuadran 2 itu hanya sin, di sini hanya tan dan cos. Untuk mengetahui batas-batasnya, kuadran 1 itu dari 0 sampai 90, terus sampai 180, 270, dan sampai 1 putaran 360. Ini untuk pengingat ya. Jadi nanti plus minusnya itu digunakan sesuai dengan sudut yang ada di sebelah kirinya, sudut rangkapnya. Kalau misalkan dia kuadran 2, maka nanti yang positif cuma sin. Dan selanjutnya, lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Dengan menggunakan prinsip sudut paruh, hitunglah tan 15, sin 22,5, dan cos pi per 8. Cara mengerjakannya pertama kali adalah, diperhatikan, kita kan di sini berarti sebagai sudut paruhnya atau setengah A-nya itu adalah 15 derajat untuk soal yang nomor A ya. Berarti kalau ditanya A-nya aja, berarti kan 2-nya dikali ke kanan, karena ini kan pembagian pindah ke kanan jadi perkalian, 15 kali 2 30 derajat. Nah, di sini kan yang ditanya adalah tan. Kita boleh pakai rumus yang mana aja ya. Tan setengah A sama dengan, misalkan kita pakai rumus yang kedua, 1 min cos A per sin A. Di sini tan setengah A-nya tan 15 derajat sama dengan 1 dikurang cos A-nya 30 per sin A-nya 30. Dari sini ya, tadi udah kita cari A dan setengah A-nya. Udah deh, langsung dilanjutkan lagi ke bawah. Maka jawabannya 1 min cos 30 adalah akar 3 per 2 atau setengah akar 3 ya, per sin 30 adalah setengah. Kita samakan penyebutnya. Ini kan berarti bisa disamakan penyebutnya 2 kali 1 2 dikurang akar 3 dikalikan dengan ini 1/2 bisa jadi 2/1. Coret, maka jawabannya 2 minus akar 3. Sampai sini semoga dipahami. Kita lanjut ke yang B. Di soal yang B, maka kita punya nilai sudut paruhnya setengah A sama dengan 22,5. Maka nilai A-nya 22,5 dikalikan 2. Ya, coba 22,5 dikalikan 2 yaitu berapa? 45 derajat ya. Bisa dihitung sendiri. Tinggal kita masukin sin setengah A. Apakah rumusnya tadi di atas? Plus minus 1 min cos ya, 1 min cos A per 2. Kita tulis plus minus akar 1 min cos A per 2. Maka di sini kita punya setengah alfanya masukin 22,5
ditambah plus minus akar 1 dikurang cos A nya masukin cos 45 per 2. Tinggal kita hitung plus minus. Nah, di sini kan karena udah kelihatan jelas bahwa si nilai sudut paruhnya itu kuadran 1, maka kita hapus aja di sini plus minusnya. Otomatis kalau kuadran 1 samanya bernilai positif. Maka akar 1 dikurang cos 45 akar 2 per 2 per 2. Kita bisa sederhanakan. Akar 1 berarti ini kan per 2 kali 1 2 kurang akar 2 per 2 berarti kan sama aja dikali 1 per 2 gitu ya. Kan ini kan 2 per 1 per 2. Lanjut, berarti kita punya akar 2 dikurang akar 2 per 2 dikali 2 4. Terakhir nih per 4 nya kan bisa kita keluarin jadi akar 2 dikurang akar 2 per 2 gitu ya. Jadi jawabannya akar 2 dikurang akar 2 per 2. 2 nya yang satunya ada di luar. Terus yang C cos pi per 8. Caranya pun sama ya, cos pi per 8. C cos pi per 8 titik. Berarti kan setengah A nya itu adalah pi per 8, maka A nya sama dengan 2 nya dikali ke sana jadi pi per 4 ya. Berarti cos pi per 8 sama dengan rumusnya apa? Cos setengah A 1 plus cos A per 2. Oh iya, ada hal yang sedikit kita lewati. Di sini pi per 4 itu nilainya adalah pi-nya 180 kan. 180 dibagi 4 sama dengan 45 derajat. Baru kita bisa masukin. Lagi-lagi si nilai pi per 8 tuh masih ada di kuadran 1, maka kita langsung aja pakai rumus yang positif. 1 plus cos A dibagi 2. Jadi rumus cos setengah alfa tuh sama sin setengah alfa rumusnya mirip ya, cuman yang bedanya yang satu dikurang, yang satu ditambah. Kita lanjut. Berarti ini akar 1 ditambah cos 45 per 2. Cara menghitungnya sama kayak yang di atas tadi. Maka jadi akar 1 plus akar 2 per 2 per 2. Berarti jadi akar 2 plus akar 2 per 2 dikalikan 1 per 2 sama dengan 2 nya boleh keluar, jadi akar 2 plus akar 2 per 4 dulu. Terus kita keluarin jadi akar 2 plus akar 2, akar 4 nya 2. Selesai. Sampai sini semoga dipahami. Kita lanjut coba ke contoh soal yang kedua. Misalkan diketahui sin A sama dengan minus 12 per 13 dengan A nya itu kuadran 3, maka hitunglah misalkan sin setengah A, cos setengah A, dan tan setengah A. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Jelas kita harus fokus dengan apa yang diketahui dulu oleh soal. Nilai sin itu rumusnya adalah depan per miring. Otomatis kita tahu depannya adalah 12 dan miringnya 13. Nah, di sini tanda negatif terjadi karena dia bilang A di kuadran 3. Sedangkan di kuadran 3 itu adalah daerah kekuasaannya sin tan ya. Daerah kekuasaannya tan, maka di sini nilai sinnya negatif. Untuk sementara kita buat dulu sebuah segitiga siku-siku untuk membantu mencari nilai sisi yang lain.
sisi depannya 12, sisi miringnya 13, maka kita bisa menggunakan triple Pythagoras atau dihitung 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat berarti sama dengan 169 dikurang 144 ya. Berarti akar 25 sama dengan 5. Berarti kita punya di sini 5. Berarti kalau misalkan yang ditanya cos A berarti kan sami. Berarti 5 per 13. Sedangkan kalau yang ditanya tan A kan desa, maka jawabannya adalah depannya 12 dan sa-nya 5. Paham ya? Ini materi awal dari trigonometri. Kita lanjut. Nah, sedangkan di sini semua pertanyaannya itu adalah sudut paruh atau sisi setengah A untuk kuadran 3. Kita identifikasi dulu. Kuadran 3 itu letaknya berada dari 180 sampai 270. Nih, harus dibuat seperti ini dulu ya. Kalau hal-hal seperti ini. Jadi si nilai A-nya ini dengan A di kuadran 3, maka A-nya itu di antara 180 sampai 270. Semoga sampai sini dipahami ya. Sedangkan yang ditanya itu adalah sudut paruh atau setengah A. Maka jika yang tengahnya dibagi 2, maka semuanya pun harus otomatis dibagi 2. 90 bagi 2 90, A per 2, 270 bagi 2 135. Nah, kita perhatikan di sini ternyata nilai A per 2 adalah nilai yang berada pada 90 sampai 135, itu letaknya ada di kuadran 2. Otomatis nanti jawaban dari nilai nilai setengah A poin positif hanyalah nilai sin setengah alfa atau setengah A. Selebihnya nilai cos setengah A dan tan setengah A itu harus negatif. Yaudah, kita coba untuk kerjain yang A dulu. Berarti kan sin setengah A, rumusnya apa tadi sin? Akar 1 min cos A per 2. Nah, tadi saya bilang sin setengah A itu nilainya positif karena sudut paruhnya itu terletak di kuadran 2. Maka di sini rumusnya juga positif, berarti akar 1 min cos A-nya adalah 5 per 13 per 2. Kita hitung. Berarti ini sama dengan akar 13 kali 1 13 dikurang 5 itu 8. 8 per 13 dikali 1 per 2. Coret di sini 4, maka kita punya akar 4 per 13. Atau kalau mau dikeluarin jadi 2 per akar 13 dirasionalin, maka jawabannya 2 per 13 akar 13. Itu untuk yang A ya. Dan untuk yang B nilai dari cos setengah A, ingat tadi kita sama-sama tahu kalau misalkan si sudut paruh itu terletak di kuadran 2, maka nilai cos setengah A itu negatif. Akar 1 plus cos A per 2. Berarti ini negatif akar 1 plus cos A-nya tadi 5 per 13 per 2. Berarti ini perhitungan dalamnya itu hampir sama ya. Akar 13 kali 1 13 tambah 5 18 per 13 dikali 1 per 2. Coret di sini berarti kita punya 9. Berarti jawabannya adalah sama dengan akar dari 9 kan 3, berarti 3 per akar 13. Dari mana? Dari sini ya. Nah, sisanya 9. Dirasionalin berarti jawabannya kayak tadi 3 per 13 akar 13. Kalau rasional bentuk kayak gini sebenarnya gampang sih. Kamu tinggal bikin aja 3 per terus akarnya dihilangin 13, tapi di atasnya ditambahin akar 13-nya. Kayak gitu ya. Terus yang terakhir nilai dari tan C tan setengah A. Boleh kita pakai rumus yang mana ya? Coba kita pakai rumus yang belum kita pakai, yang ketiga nih. Sin A per 1 plus cos A boleh. Tapi
Tapi ingat, karena tadi dia di kuadran 2 sudut paruhnya, maka nilainya negatif sin A per 1 plus cos A. Tadi sin A nya 12 per 13 per 1 ditambah 5 per 13 min 12 per 13 per 13 kali 1 13 tambah 5 18 per 13. Ini 13 nya boleh langsung dicoret otomatis karena sama-sama letaknya di bawah. Jadi jawabannya adalah min 12 per 18. Oh ya, ini tanda negatifnya hilang ya. Lupa ke bawah. Tetap gak boleh lupa ya, tanda negatifnya itu mempengaruhi. Nah, ini bisa diperkecil, sama-sama dibagi 3 jadi min 2 per 3. Nah, selesai sampai sini. Jadi materi untuk hari ini sekian dulu. Semoga yang kita pelajari sekarang ini bermanfaat untuk kalian ke depannya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata, penjelasan ataupun penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.